Shalom Bapak Ibu Saudara serta sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Pada video ini kita akan beroleh satu uraian termudah yang oleh kemurahan Tuhan banyak orang telah menerimanya serta dapat memahaminya. Suatu misteri terpenting dan terpopuler sejak dunia dijadikan, yaitu tentang Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah, dan tentang Yesus sebagai manusia, tetapi sebagai manusia yang setara dengan Allah. Penganut agama non-Kristiani, saya persilakan juga untuk turut menyaksikan dan mendengarkan video ini. Saudara-saudara, hal pertama mengenai Yesus sesungguhnya adalah hal Allah yang datang dengan cara ekspansi kemahakuasaan, menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Ekspansi Tuhan Allah adalah tindakan Allah memperluas wilayah aktifnya dari dirinya menuju seluruh ruang dan waktu dan makhluk sekehendaknya secara tak terbatas. Dalam hal ini Allah hadir melalui Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa dan segala akibatnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengkonfirmasi kebenaran kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah firman Allah yang ada pada diri Allah dan keluar dari diri Allah, menciptakan segala sesuatu, mengeksekusi segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Topik yang paling sering diperdebatkan oleh masyarakat beragama adalah apakah Yesus itu Allah atau manusia? Nah, yang paling merasa pintar adalah mereka yang bertanya dan berharap kita tidak bisa jawab. Lalu ketika kita jelaskan secara sederhana dan terang benderang, bahkan dibantu dengan penggambaran-penggambaran yang ilmiah, sangat bangganya mereka akan terus-menerus berjuang untuk tidak bisa mengerti. Lalu ketika mereka tidak mengerti, mereka akan mengambil kesimpulan bahwa kitalah yang salah dan bodoh. Lalu mereka akan memberi nilai mereka sendiri, nilai 10 alias A, atas ketidakmampuan mereka untuk mengerti. Pada saat tertentu mereka akan bertanya sambil merasa sebagai guru. Lalu setelah kita menjawab dengan benar dan lebih teliti daripada mereka sendiri menjawab, bahwa jika sesuatu menjadi terbakar adalah karena suhu yang panas, entah itu karena api atau bukan api. Pada abad-abad terdahulu, seorang dokter pernah menjelaskan kepada seseorang bahwa pembakaran ada terjadi di dalam tubuh manusia, termasuk di dalam tubuh dokter tersebut. Orang ini menuduh dokter itu mengada-ada. Ada saja orang yang tidak bisa lagi menampung informasi baru. Mereka akan protes. Tidak, pokoknya segala sesuatu hanya boleh terbakar oleh karena api. Karena selama mereka hidup, mereka hanya bisa melihat peristiwa-peristiwa pembakaran melalui terjadinya api. Lalu dengan sengaja mereka membatasi daya tampung akal mereka. Memang tidak lagi bisa bertambah dari apa yang sudah ada itu. Ada banyak utusan-utusan yang memaksa kita untuk menjawab pilihan berganda yang sangat terbatas. Misalnya, jawablah pertanyaan ini. Yesus adalah A, Allah, B, manusia. Dan kita tidak boleh menjawab di luar dari A atau B, manusia atau Allah. Dan mereka berharap harus kita jawab satu. Seandainya orang bertanya kepada Anda, bumi itu cair atau padat? A, cair, B, padat. Jika saudara hanya boleh menjawab A atau B, maka jawaban A atau B saja tidak akan membuat benar. Ketika kita menjawab soal Yesus hanya salah satu,
menjadi hanya Allah atau hanya menjadi manusia? Maka sesungguhnya kita tidak menjawab dengan benar tentang siapa Yesus. Bagaimana Yesus dan apa Yesus itu. Yang benar adalah apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Ketika Allah hadir dalam bahasa teologi, bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah yang menyatakan diri. Karena sesungguhnya manusia tidak tahu apa-apa tentang Allah, kecuali Allah memberitahu. Manusia tidak bisa melihat Allah dan meraba Allah. Tetapi Allah di dalam kemahakuasaan, dia berkemampuan menampakkan diri, menghadirkan kemuliaannya kepada manusia. Jadi tidak ada hubungannya soal masuk akal atau tidak masuk akal, atau hanya sekedar harus masuk akal dari agama-agama terbelakang. Saya mengibaratkan itu seperti lautan yang tidak mungkin ditampung oleh sebuah timba yang sangat kerdil. Kalau Allah bisa berbicara melalui firman, maka Allah bisa berpenampilan seturut dengan kehendaknya. Dan Alkitab mengatakan Allah telah hadir dalam wujud manusia, berekspansi di dalam diri Yesus. Jadi Yesus yang firman adalah tampilan dari isi hati Allah yang maha kuasa di dalam bahasa manusia. Dan Yesus yang rupa atau wujud adalah tampilan dari perasaan Allah yang maha pengasih di dalam rupa manusia. Tetapi ketika Allah melalui firman yang menjadi manusia itu hadir, Allah tidak sedikit pun kehilangan eksistensinya. Justru eksistensi Allah itu adalah kemahakuasaan yang bisa berekspansi seluas dan sebesar bagaimana dia menghendaki. Itulah yang terjadi tentang Yesus. Jadi justru dengan mana Tuhan Allah berekspansi dari keilahian menjangkau dan menghadiri wilayah manusia, ia terbukti sebagai Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha pengasih. Ketika kita mengenali Yesus, kita mengenal secara aktual tentang Allah yang sejati itu. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa." Jadi Yesus adalah cermin paling bening satu-satunya bagaimana Bapa hadir mengasihi manusia. Melalui penampilan Yesus di dalam kuasa yang terbesar, menyembuhkan segala sakit, menghidupkan orang mati dan bangkit dari antara orang mati, serta kemahaluhurannya berkorban sebagai tebusan bagi manusia berdosa di kayu salib. Dari Yesuslah kita lihat kemahakuasaan terbesar dan kasih yang terbesar sejak dunia dijadikan. Sebelum dan sesudah kedatangan Yesus, tidak ada suatu keluhuran yang bisa kita temukan yang bisa seimbang dan setara dengan apa yang Yesus tampilkan. Jikalau ada orang yang mencoba mengarang-arang suatu ajaran baru yang dikatakannya lebih mulia dari ajaran Yesus, dengan segala metode-metode ibadah serta seremoni-seremoni keagamaan, sesungguhnya ketika saudara mengklaim itu lebih baik dari ajaran Yesus, itu seperti saudara berjuang menyalakan lilin kecil di siang hari kemarau yang sama sekali tiada kabut. Memang ketika kita berargumentasi dengan tujuan hanya untuk membela suatu keyakinan yang sudah ada, kebanyakan orang tidak lagi bertindak jujur dan adil pada suatu pikiran yang lurus.